Halo Aquarius, selamat datang di bacaan update. Ini adalah bacaan yang tidak ada batasan waktu. Kapanpun kamu melihat video ini mungkin ada pesan untukmu. Kalau kamu tidak cocok di sini karena video ini adalah membaca energi orang banyak, silakan kamu cek bacaan untuk zodiak Moon Rising Venus kamu. Kalau tetap tidak cocok di zodiak Moon Rising Venus kamu, tinggalkan saja videonya ya, tidak usah dipaksakan. Karena ini membaca energi orang banyak, sekali lagi ya, mungkin energimu tidak masuk ke kartu-kartu ini ya. Mari kita lihat Aquarius, situasi kamu saat ini. Aku ambil 3 kartu, ada 1 di bottom. Oke, kartu pertamamu ada Page of Water ya. Sensitif, berpikiran atau berhati terbuka ya, kurang berpengalaman dan moody atau suasana hati gampang berubah ya. Ini adalah pesan tentang relationship atau tentang hubungan ya, atau ada pengalaman-pengalaman emosional yang baru, ada hal-hal yang membuat kamu membangkitkan beberapa perasaan kamu, mungkin di akhir-akhir ini mungkin sedang naik turun kayak gitu ya, sedang belajar untuk mengatasi perasaan kamu ya. Beberapa di antara kamu mungkin kayak sedang galau karena si dia ghosting gitu ya, atau lagi mikirin gebetan kayak gitu, atau beberapa hal-hal lain yang membuat kamu agak gelisah gitu ya. Ini bisa juga adanya suatu hubungan romantis, atau apa ya, kamu akan mendapatkan undangan di event sosial. Undangannya event sosial bisa berupa apa aja, mungkin pertemuan ulang tahun atau apapun, pertemuan komunitas apapun, arisan mungkin bisa juga ya. Jadi ini juga menandakan kondisi kamu saat ini sensitif gitu. Sensitivitas kamu itu bukan karena hanya semata-mata kamu itu apa ya, mudah terbawa emosi, enggak, tetapi sensitivitasmu tuh juga karena beberapa pengalaman psychic gitu ya. Kemampuan psychic atau kemampuan intuisi kamu itu terbangkitkan. Nah, ini membuat kamu menjadi kadang-kadang suasana hati kamu berubah-ubah dengan cepat, karena beberapa di antara kalian mungkin empat ya. Jadi bisa ngerasain perasaan orang lain, dan mungkin galau kamu itu juga bukan galaunya kamu gitu, tapi galau yang kamu rasakan karena energi dari sekitar kamu, entah itu dari siapapun, bahkan orang-orang yang apa ya, mungkin teman kamu merasa sebenarnya yang galau itu dia, tapi kamu kena gitu, kamu kesetrum karena kamu seorang empat. Itu bisa seperti itu. Jadi kamu ngerasain perasaannya orang lain gitu. Jadi belum tentu kegalauanmu atau saat ini kegelisahanmu, kalau kamu emang ngerasain itu adalah akibat dari masalahmu sendiri gitu. Kadang-kadang itu hanya kontaminasi dari perasaan orang lain ya. Ada The Chariot. Oke. Sekali lagi, emosimu sedang benar-benar kayak kamu harus mengendalikan ya, emosi ini harus kamu kendalikan. Karena di sini tuh kayak kamu naik roller coaster gitu. Naik turun gitu ya, mudah berubah suasana hati. Mudah perubahan suasana hati kamu itu mudah sekali gitu ya. Jadi mesti apa ya, kamu mungkin mesti lebih relax gitu ya. Nah, ini juga tentang sukses yang datang dari karena kamu tuh hard work ya, karena kamu melakukan kerja keras kayak gitu. Dan kamu juga mesti menyeimbangkan, sekali lagi bukan hanya menyeimbangkan inner kamu atau emosi kamu, tapi juga menyeimbangkan
prioritas kamu, apapun yang saat ini menjadi kebutuhan kamu atau apapun yang kamu lakukan, pekerjaanmu mesti dilihat, dilakukan buat skala prioritas gitu ya. Kalau tidak kamu akan kewalahan gitu. Buat skala prioritas mana yang paling penting, itu dikerjakan dahulu, dan urutan selanjutnya adalah yang kurang penting kayak gitu ya. Jadi ini tentang pengendalian, bukan hanya pengendalian diri tetapi juga pengendalian apapun yang kamu kerjakan saat ini ya. Ini juga tentang disiplin biasanya, terus tekad ya, juga public recognition. Jadi ada semacam pengakuan ya, kalau kamu kayak berprestasi, kamu mungkin akhirnya apapun yang kamu lakukan, usaha kamu itu diakui oleh orang lain. Oke. Next. Oke. Ada perasaan atau kamu mengalami kehilangan ya. Kehilangan itu bisa berupa harta benda, atau kehilangannya bisa karena kehilangan kebebasan. Oke guys, aku lanjutin, maaf. Tadi terputus karena kucing. Nah, ini juga tentang mungkin adanya kamu kehilangan kebebasan secara personal gitu ya. Bukan hanya kehilangan benda berwujud, tetapi juga mungkin sesuatu yang istilahnya seperti kebebasan atau keleluasaan kayak gitu. Itu bisa saja terjadi. Lalu ada kamu diminta untuk hati-hati dengan motif siapapun di sekitar kamu ya. Nah, orang-orang di sekitar kamu, coba cek dan dicek apakah mereka bertindak atau bermaksud kayak gitu ya, maksud baik kayak gitu ya. Mungkin tidak semua orang bisa kamu ketahui maksudnya, karena itu hati-hati gitu ya. Hati-hati pada orang-orang yang mungkin saja punya maksud yang berbeda dari apa yang kelihatannya. Jadi ada memang seperti apa ya, kayak resiko kamu dimanfaatkan di sini ya. Jadi ya hati-hati aja, berhati-hati, dan jangan mengambil langkah terlalu terburu-buru, dan ingat jangan mengambil keputusan juga dengan emosi di sini ya. Karena di sini suasana hati kamu sedang berubah-ubah dengan cepat. Jadi mungkin kamu juga kalau ketemu dengan seseorang mungkin kamu kurang bisa melihat dia sebenarnya gitu seperti apa ya. Mungkin penampilannya sudah baik di depan, tetapi ternyata tidak seperti itu. Jadi pertimbangkan baik-baik, jangan gegabah ya, jangan gegabah kayak gitu. Oke. Mari kita lihat di kartu oracle. Sebentar. Untuk lebih memperjelas situasi kamu ini, baiklah, pakai peace ya. Kamu, beberapa di antara kamu kehilangan yang namanya perasaan kedamaian di sini ya, karena banyak hal yang kamu pikirkan dan banyak hal yang juga yang kamu rasakan. Adanya juga beberapa orang yang datang dalam kehidupan kamu, mungkin malah ada orang baru juga, ada cinta baru juga yang datang. Jadi di sini perasaan kamu campur aduk kayak gitu, dan kamu rasanya seperti agak kewalahan dengan perasaan kamu sendiri ya. Jadi kamu perlu masuk ke dalam kedamaian ya, karena di sini juga heighten psychic abilities, artinya intuisi kamu lagi tinggi banget. Kamu perlu menenangkan diri supaya intuisi itu bisa kamu gunakan dengan maksimal gitu ya. Jadi intuisi kamu itu sebenarnya suatu anugerah ya. Termasuk juga nanti kamu akan bisa mengenali orang-orang yang misalnya apakah mereka punya maksud yang baik atau tidak, apakah mereka benar-benar tulus atau ternyata musuh dalam selimut kayak gitu ya. Ini juga dengan intuisi kamu ya, untuk kamu bisa
mengendalikan energi yang berseliweran di sekitar kamu ya. Apalagi kalau kamu seorang empat ya. Banyak perasaan yang akan kamu rasakan di sini. Campur aduk kayak gini. Ya. Untuk kamu bisa berpikir jernih, maka masuklah ke dalam keheningan, bermeditasi atau minimal hening ya. Hening. Perlu juga sebenarnya untuk kamu membersihkan auramu. Itu penting sekali. Karena ini situasi yang mesti kamu yang harus mengendalikan. Kamu harus menjadi pengendali dari emosi kamu, bukan sebaliknya ya. Kamu harus menjadi sais dari kereta ini. Si kuda hitam dan kuda putih ini melambangkan dua emosi yang, kalau aku sih melihatnya emosi yang positif dan negatif. Ini harus bisa seiring jalan itu. Atau ini juga adalah koordinasi antara body, mind, and soul kamu ya. Kamu perlu membersihkan aura kamu untuk bisa berpikir dengan jernih gitu ya. Bagaimana caranya? Kalau kamu sudah bisa healing, kamu bisa melakukan healing untuk diri kamu sendiri. Kalau tidak, sekarang banyak sekali tools yang bisa kamu gunakan di YouTube. Banyak, misalnya musik untuk membersihkan cakra atau meditasi untuk membersihkan cakra. Banyak, kamu cari aja, silakan, tersedia untuk kamu. Jadi di sini dengan kamu membersihkan aura kamu dan menyeimbangkan energi kamu, sebenarnya kamu juga akan lebih seimbang secara emosional dan bisa melihat segala sesuatu dengan lebih jernih. Jadi nanti akan kelihatan di sini sebenarnya orang-orang yang ada di sekitar saya ini seperti apa. Apakah mereka benar-benar tulus? Apakah mereka bermuka dua ya? Apakah mereka jujur ya, atau hanya memanfaatkan saya kayak gitu ya. Kartu berikutnya ada time to go. Baik, ada situasi di mana kamu akan pergi. Ada sesuatu yang akan kamu tinggalkan ya. Dia pergi, dia juga pergi. Walaupun ini perginya membawa insecurity, kalau di sini rasanya seperti perasaan tidak aman gitu ya. Atau di sini juga karena thief ya, ada mencuri kayak gitu ya. Tapi di sini kalau aku melihat perginya kamu dari situasi ini adalah sesuatu yang sudah kamu selalu pikirkan dan rasakan sebelumnya. Itu mengapa di sini kamu sangat gelisah ya. Dan kamu banyak mempertimbangkan di sini. Apakah mau bertahan atau mau pergi kayak gitu ya. Pertimbangan, jadi banyak mempertimbangkan orang ini, apakah saya akan bertahan dengan dia atau tidak, misalnya itu suatu hubungan. Atau kalau dalam komunitas atau ada situasi tertentu, apakah kamu akan istilahnya kamu meninggalkan situasi itu supaya kamu merasa lebih damai ya. Mungkin ada konflik dalam sebuah komunitas ya, dan kamu pilih untuk tidak campur tangan. Nah seperti itu ya. Jadi ada saatnya kamu harus melepaskan apapun situasi di sini, atau orang-orangnya harus kamu lepaskan supaya kamu bisa lebih damai. Thinker. Oke, thinker ini ya, di sini kamu lagi overthinking ya. Overthinking banget di sini ya. Banyak pikiran yang kamu rasakan. Ya salah satunya memang karena ada seseorang ya, atau ada situasi pas ada cinta baru kayak gitu. Ada orang yang mendekati kamu dan kamu banyak memikirkan dia, atau ada konflik di sini di sebuah komunitas, atau kamu berhadapan dengan seseorang yang orang itu sangat menguras energi dan emosi kamu kayak gitu ya. Jadi kamu menjadi overthinking dan kelelahan di sini. Itu kenapa kamu perlu menyendiri dan membersihkan energi kamu supaya lebih damai. Regeneration ini berarti ada pembaruan, ada suatu situasi yang berkembang atau situasi yang mengalami kemajuan. Di sini ada perbaikan. Jadi kalau memang misalnya di sini kamu cukup di sini situasinya cukup berat ya, cukup pelik,
sorry guys, dari tadi kucing aku mengganggu. Ini juga tadi videonya sempat terputus-putus karena kucing ya, abaikan aja, fokus sama pesannya ya. Jadi kalau ada situasi di sini yang sangat mengganggu konsentrasi kamu dan mood kamu, suasana hati kamu ya, dan ada situasi krisis di mana ini akhirnya memaksa kamu untuk meninggalkan situasi ini, atau bahkan kalau ini suatu hubungan memaksa kamu untuk putus misalnya ya, seperti itu, atau bahkan memutuskan hubungan persahabatan, bisa saja, bukan hanya hubungan romantis kayak gitu ya, tapi ini suatu yang untuk penyembuhan sebenarnya ya, untuk penyembuhan dan pembaharuan, karena sepertinya orang-orang yang di sini ini ya, mereka cheating, mereka cheating, menipu atau merugikan, atau sekali lagi memanfaatkan kayak gitu ya, memanfaatkan kamu mungkin, dan membuat kamu banyak mengalami kerugian dan kehilangan kayak gitu. Mungkin ada pengkhianatan juga. Jadi ini situasi yang tidak sehat di sini. Itu mengapa emosi kamu sangat naik turun di sini ya. Jadi akhirnya mungkin kamu, atau saat ini kamu sudah ada keinginan untuk pergi sebenarnya, cuman kamu membutuhkan penguatan atau suatu validasi apakah kamu akan pergi atau enggak. Jadi itu kenapa masa-masa ini kamu benar-benar banyak banget pikiran kamu berseliweran kayak gitu. Tapi setelah ini selesai, sebenarnya kamu bisa membuat keputusan ya. Intinya sebenarnya keberanian kamu untuk membuat keputusan ya. Begitu kamu memutuskan untuk ini ya, personal freedom ya kan, kebebasan. Jadi yang kamu butuhkan adalah kedamaian dan kebebasan kamu. Ketika kamu pergi dan mendapatkan kebebasan, kedamaian, ini yang ada adalah regenerasi atau perbaikan, penyembuhan ya, situasi yang membaik, situasi yang mengalami perubahan menuju ke kebaikan, perkembangan yang baik gitu ya. Oke, jadi tetap disyukuri ya, karena ini situasi ini nanti juga akan berubah, ada titik terang menjadi lebih baik. Sekali lagi, keputusan kamu sendiri yang nanti akan sangat berperan penting di sini. Oke, itu aja untuk Aquarius, semoga ini bermanfaat. Kalau kamu suka dengan ini, please like, subscribe, dan share ke semua sosial media kamu ya. Terima kasih sudah menonton, bye bye.